problem kehidupan itu berat banget jika terjadi pada Anda. Terus kalau Anda kena problem kehidupan, solusinya gimana? Ternyata ada hipnoterapi yang bisa membuat problem kehidupan itu lebih baik sehingga kita bisa lepaskan melalui hipnoterapi. Nah, di sini kita udah kedatangan seorang tamu, yaitu kita panggil nama samarannya Nia ya. Ya. Hai Nia, apa kabar? Baik. Nah Nia, kamu datang ke sini ini dengan membawa problem apa sih? Memang kamu lagi ada masalah apa Nia? Nah, aku ini sering banget merasa tiba-tiba kesepian, tiba-tiba merasa sedih tanpa sebab gitu. Jadi belakangan ini malah mungkin makin tertumpuk jadi depresi seperti itu. Belakangan ini sebenarnya dari dulu sering merasa sedih tanpa sebab, kesepian tanpa sebab gitu, dan udah 1 atau 2 bulan ini dibilang sama psikiater itu depresi. Oh, oke. Nah, sejak dulunya itu kapan ya? Dari kecil nggak tahu kenapa sering aja merasa kesepian dan sedih tanpa sebab gitu. Padahal nggak ada apa-apa, teman banyak, punya keluarga juga baik-baik gitu. Oh, waktu kecil itu terus kamu ngerasain kesepian, sedihnya itu gimana? Misalnya apalagi main atau lagi gimana gitu? Kalau lagi sendiri itu berasa benar-benar kesepian, bisa sedih, nangis gitu. Padahal nggak ada apa-apa sebelumnya? Nggak ada masalah apa-apa. Oh, dengan temen waktu itu nggak ada apa-apa gitu? Nggak ada. Dengan orang tua juga nggak kenapa-napa gitu? Iya, nggak ada. Oh, oke. Terus belakangan ini yang kamu rasakan seperti apa? Yang kamu bilang, wah lebih parah banget nih belakangan ini. Lebih parah mungkin kan karena suami sibuk kerja. Terus saya komunikasi dengan orang tuanya juga jarang. Jadi kan makin merasa kayak, aduh lebih parah sendiri, merasa kesendiriannya itu lebih parah gitu. Rasanya kayak gimana yang parah kesendirian itu nih? Jadi kayak parahnya tuh sampai benar-benar kepikiran mau bunuh diri aja gitu. Oh ya? Padahal semuanya oke? Semuanya oke. Suami ya termasuk baik gitu? Ya, suami baik sekali gitu. Cuman memang suami kan sibuk pulang malam, jadi kita nggak ada komunikasi. Nah, pada saat kamu mau merasakan perasaan-perasaan itu deskripsiin itu kerasanya gimana? Isi pikirannya gimana? Terus rasanya gimana? Isi pikirannya ya pingin hilang aja lah, maksudnya menghilang aja dari bumi ini, mau bunuh diri aja gitu, karena toh berasa tinggal di dunia ini juga sendirian gitu. Padahal sih nggak ada orang tua, ada mama, ada papa kan. Padahal secara fisik kamu nggak sendirian kan? Iya, secara fisiknya sendirian, tapi selalu merasa kesepian, sendiri, mau bunuh diri gitu. Oh, nah itu mulai dari kecil seperti itu atau baru-baru ini aja atau gimana? Kalau merasa kesepian dan kesendirian itu dari kecil. Makanya dulu saya waktu kecil diasuh sama Popo ya, sama nenek. Nah, setelah Popo meninggal, saya kan tinggal sama mama. Nah, mama ini juga sibuk kerja, jadi mungkin nggak fokus ke saya. Jadi saya juga merasa kesepian. Terus sekarang ini ada anak atau belum ada anak atau gimana nih ya? Ada anak. Ada anak. Oh, usia berapa kalau boleh tahu? 3 tahun. Kalau misalnya kamu sama anak kamu itu, perasaan itu muncul juga atau gimana? Ya, justru selama ini yang buat saya bertahan itu sebenarnya kalau mikir anak gitu. Menarik ya Nia ya. Menarik loh teman-teman, karena dalam hal ini Nia merasakan semua perasaan-perasaan itu padahal hidupnya baik-baik aja. Maksudnya nggak ada masalah yang sangat berarti gitu menurut kamu? Nggak ada. Tapi perasaan itu terus ada ya? Terus ada dari saya kecil sampai sekarang. Nah, terus akhirnya kenapa kamu memutuskan ke psikiater itu karena apa? Karena waktu itu pernah sempat kabur dari rumah gitu. Kayak ingin bunuh diri aja gitu. Sampai dicari sama papa mama sama suami kan, cari, habis itu langsung disuruh dibawa ke psikiater. Terus apa perasaan kamu sampai kamu pergi gitu bawa tas gitu? Gak tahu, tiba-tiba kayak aduh udah mau menghilang aja gitu. Jadi sepanjang jalan pun nangis terus gitu, nggak berhenti. Padahal nggak ada apa-apa,
nggak berantem sama suami, nggak berantem sama orang tua gitu? Gak ada, terkadang berantem, tapi ya berantemnya masih hal normal yang hal-hal kecil gitu. Nah terus kamu ada tujuan nggak waktu pergi itu? Misalkan mau ke rumah tante lah atau apa? Gak ada tujuan. Dalam jalan itu nangis? Iya, saya kebetulan waktu itu habis pulang kerja, jadi saya langsung saya titip tas di sana di kantor, habis itu tas tenteng, habis itu saya bawa tas biasa aja, jalan aja gitu. Padahal di kantor itu siangnya atau sorenya fine-fine aja? Fine-fine aja sih. Perasaan itu tiba-tiba muncul, perasaan sedih itu gitu? Perasaan sedih ya, sedih. Kadang juga, kadang bicara sama mama, ada kurang cocok, langsung drop gitu. Bicara sama suami ada kurang cocok dikit, langsung drop. Padahal sih cuman hal sepele gitu. Ya dan pasti perasaan kayak begitu atau rasa-rasa kayak gitu kan gak enak banget ya Nia ya. Iya. Oke, nah ini jadi teman-teman menarik banget. Kok Nia ada perasaan-perasaan itu. Nah kita mau cek penyebabnya apa ya Nia ya. Udah gitu tentu kan kita mau lepasin ya, masa ada rasa-rasa itu ya. Oke, berarti tapi sejauh ini kamu tidak ada halusinasi kan ya, tidak mendengar bisikan-bisikan atau apapun kan? Normal ya. Cuma kata psikiater bilangnya apa? Depresi. Oke, hari ini teman-teman saya mau langsung hipnoterapi Nia biar tahu apa sih yang terjadi dalam alam bawah sadarnya Nia. Habis ini saya mau langsung untuk terapi Nia. Nah, nanti setelah terapi Nia kita ngobrol lagi untuk tahu seperti apa perasaannya Nia, terus apa yang terjadi di alam bawah sadar Nia yang membuat Nia seperti itu. Oke, stay tune ya guys. A few moments later. Hai, we are back. Nah ini kita baru aja selesai terapi dengan Nia ini. Kita udah terapi, wah itu air matanya banyak. Nia, rasanya gimana abis di terapi? Kasih tahu teman-teman. Rasa apa? Lega banget. Rasanya benar-benar kayak bebannya copot gitu, hilang ketika. Wow, nah jadi teman-teman itulah kalau kita hipnoterapi ya, kita beban kita atau rasa nggak enak itu langsung hilang, langsung copot. Karena sebenarnya ngapain juga sih bawa beban-beban itu lama-lama. Pasti teman-teman penasaran, apa sih penyebabnya kok Nia sampai punya rasa-rasa kayak begitu. Nah tadi kan kita lagi ngecek kenapa sih Nia ada rasa kesepian, sedih, sampai ada kecenderungan untuk mau mengakhiri hidup gitu kan ya Nia ya. Nah tadi itu ternyata penyebabnya yaitu apa Nia? Kasih tahu teman-teman. Iya, sempat ketakutan karena tinggal sama orang tua. Dulu kan orang tua agak strict ya. Karena kan saya dari kecil itu diasuh sama nenek saya. Nenek saya itu sangat memanjakan saya gitu, seperti seorang putri lah. Terus pindah ke rumah orang tua itu sangat disiplin gitu. Dan nilai pun harus bagus kalau nggak kena hukuman. Nah ya ternyata penyebabnya dia kembali ke usia 7 tahun ya kan tadi ini ke usia 7 tahun. Nah dia masuk ke momen langsung masuk bilang aku takut gitu kan ya. Nah takut karena saya sering dihukum, selalu disalahkan gitu kan. Terus si kecil Nia ini bilang, iya saya bakal belajar yang rajin kok biar dapat juara gitu kan ya. Terus aku mau kok membanggakan mami dan papi. Memang waktu itu waktu kecil dihukumnya kayak gimana Nia? Dicubit, dipukul, terus sering diomel-omelin. Oh itu kalau kamu kenapa dicubit, dipukul, diomel-omelin ya? Kalau belajar nggak bisa. Kalau dapat nilai ulangannya jelek, juga sama gitu, kena hukuman. Oh, nah tuh teman-teman, ini jadi pelajaran kalau kepada anak-anak kita. Jangan cubit, jangan pukul. Kan ada cara lain sebenarnya untuk bilangin. Nah waktu itu si kecil itu sebenarnya kalau dibilangin baik-baik, nurut, ngerti gak?
Nurut. Jadi sebaiknya nih pelajaran ya buat kita, buat saya juga, buat semua juga. Kita kepada anak-anak kita jangan ada pukulan, jangan ada cubitan, karena tersimpan loh sampai dewasa. Ya kan, sampai Nia udah dewasa masih ada rasa-rasa itu sampai cenderung mau mengakhiri hidup. Nah, jadi kita kepada anak-anak kan kita bisa untuk kasih nasihat aja. Nah, terus di situ kita udah lepaskan ya. Nia nangis ya tadi ya. Waktu kamu memasuki usia 7 tahun itu apa yang terasa tadi? Langsung rasa apa yang kerasa? Langsung sedih. Nah, saat Nia masuki usia 7 tahun, Nia itu sadar kan ya? Nggak pingsan, nggak tidur kan ya? Iya. Nah, jadi teman-teman, kalau kita di hipnoterapi itu sadar, kita nggak pingsan, nggak tidur. Itu kan tentang sedihnya. Tentang sedihnya, penyebabnya yaitu orang tua yang suka pukul, cubit, hukum gitu kan. Kalau nilainya dapat jelek. Nah, soal kesepiannya itu ternyata penyebabnya apa itu Nia yang tadi kita dapatkan itu kalau soal yang kesepian? Iya, karena kan kalau sering dipukul sama mama tuh jadi takut. Jadi kadang suka ngumpet sendiri di kamar, terus sama teman-teman juga sering dijauhin karena kan saya selalu juara 1 gitu. Oke, nah jadi penyebab kesepiannya itu teman-teman. Jadi memang seperti yang wawancara di awal kan dia memang bilang teman-teman banyak, tapi ternyata ditemukan dari hipno tadi itu bilangnya gini, aku teman-teman ada, tetapi teman-teman selalu iri, ya kan? Selalu iri sama saya karena saya selalu juara. Saya ingin punya teman yang baik, yang beneran bisa main sama saya. Nah, waktu itu Nia bilang teman-teman suka hindari saya gitu ya. Nah, itu waktu itu gimana kejadiannya? Waktu masih kecil ya, kalau misalkan mau main nggak usah ikutan gitu. Seringkali gitu. Terus nanti dituduh kalau saya beli soal, beli apa gitu. Padahal enggak, saya memang belajar. Nah, jadi penyebab kesepiannya Nia itu karena walaupun punya teman banyak, tapi temennya ya kurang baik lah ya. Nia selalu dihindari, selalu dituduh, beli soal dan sebagainya. Nah, tadi itu juga kita udah lepaskan ya. Nah, sehingga sekarang terasanya bagaimana Nia? Lega banget. Terus juga hasil terapi ini membuat Nia akan lebih ceria, lebih happy ya kan? Sesuai tadi hasil terapi tadi kan, wisdomnya atau kebijaksanaan Nia bilang, Nia abis ini bakal ceria, bakal happy, selalu baik ke orang, ke keluarga, walaupun teman-teman atau orang lain jahat sama Nia akan balas dengan tetap baik gitu kan ya. Terus juga rasa-rasa sedih, kesepian dan rasa mengakhiri hidup itu gimana? Ya. Wah, seneng banget ya teman-teman. Teman-teman, pikiran sadar kita lupa atau nggak tahu apa penyebab masalah yang kita hadapi. Nah, tapi semua jawaban ada di alam bawah sadar, di batin. Nah, dengan kita memasuki alam bawah sadar atau batin, kita bisa ngecek penyebabnya. Abis udah kita cek penyebabnya, nah kita lepasin deh. Nah, jadi Nia, apa sih pembelajaran atau kebijaksanaan yang paling kamu dapat nih dari terapi ini? Iya, kalau ada masalah harus lebih lepas gitu, jangan dipendam dalam hati. Karena kalau kita terus tumpuk-tumpuk, nanti lama-lama jadi kotoran batin. Ya, dan dalam hal ini kamu dari kecil ya numpuknya sampai sekarang. Ini usia berapa? 20-an tahun atau 30-an tahun kamu Nia? 30-an tahun. Oh, jadi masalah yang Nia ini dia tumpuk dari masa kecil umur 7 tahunan sampai sekarang 30-an tahun. Memang kesannya sepele, kesannya gitu kan, tapi kan kalau ditumpuk ya sampai akhirnya sampai begini, sampai dibilang psikiater depresi gitu kan ya. Nah, jadi bener banget kalau misalnya kita punya masalah, kita harus let go supaya ya kita hidup bisa lebih bahagia. Oke, teman-teman, sekian hari ini. Wah, pengalaman ini luar biasa. Semoga pengalaman kita, pengalaman nyata Nia gitu kan, bisa menginspirasi ya kepada teman-teman lain supaya kita bisa hidup lebih baik lagi dan harus lebih bahagia. Oke, thank you for watching. Bye bye, sampai bertemu di video berikutnya.